Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Diki Darmawan NIM 228027. Izinkan saya menerangkan materi, menyampaikan materi yang berjudul cedera ankle. Oke, berikut langsung saja saya sampaikan. Cedera ankle, cedera pergelangan kaki atau yang disebut cedera ankle merupakan cedera akut yang sering dialami oleh para olahragawan. Orang yang sering olahraga biasanya sering terjadi cedera ankle. Cedera ankle terjadi karena adanya penekanan melakukan gerakan secara tiba-tiba atau beban pada pergelangan kaki terlalu berat, tumpuannya terlalu berat. Terlalu berat pada pergelangan kaki, terlalu berat yang menyebabkan otot atau tulang yang ada di pergelangan kaki ini tidak sanggup untuk menahan beban, itu yang berefek pada retaknya tulang atau robeknya ligamen pada persendian pergelangan kaki. Selanjutnya yaitu sebab terjadi cedera dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama sebab terjadi cedera yaitu faktor intern atau dari kita sendiri ya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang mencakup peralatan atau fasilitas serta lingkungan yang ada di sekitar. Oke, yang ketiga yaitu faktor intern atau dari si atletnya sendiri, seperti adanya kelainan bentuk anatomi pada tubuh atau faktor gen ya. Yang kedua yaitu umur yang sudah terlalu tua, ini benar-benar lansia. Yang ketiga yaitu melakukan latihan terlalu berat, porsi latihan tidak terukur. Yang keempat yaitu kurang menguasai teknik. Yang kelima yaitu saat melakukan olahraga tidak dalam kondisi sehat, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang mencakup peralatan atau fasilitas serta lingkungan, seperti satu, penggunaan sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran kaki, terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kedua yaitu tidak memakai alat pelindung seperti dagger, ankle atau pengaman lainnya. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini terjadi cedera ankle pada bola voli. Nah, ini ada beberapa contoh. Kita ambil pada saat melakukan smash, Yang kedua yaitu pada saat melakukan block seperti ini. Oke, lanjut. Cara penanganan cedera ankle. Nah, ada masalah selepasnya ada penanganan cedera ankle ringan ya, semisal terjadi robekan atau tarikan pada otot dan ligamen yang tak ada gangguan fungsi yang diakibatkan, maka pertolongan pertama adalah menggunakan metode raise. Cedera ankle berat, semisal mengalami retak pada tulang di sekitar daerah ankle, mengalami putus, maka pertolongan pertama adalah menggunakan metode raise. Setelah itu atlet atau yang mengalami cedera harus dibawa ke dokter untuk ditangani secara intensif, seperti itu ya. Oke, lanjut. Raise, apa yang dimaksud raise? Raise ya diistirahatkan atau diganti ya. Oke, ice sendiri mempunyai maksud dengan cara ini dikompres dengan es 30 menit selama 30 menit selama 4 kali sehari dalam 48 jam pertama atau selama 3 hari ya, selama 3 hari. Oke, kompres ya, dikompres pembabatan bendai. Yang keempat yaitu elevation, menempatkan bagian cedera lebih tinggi dari jantung. Jadi cedera diangkat ya, setinggi daripada jantung. Oke, cara untuk mencegah cedera itu adalah sebelum melakukan aktivitas olahraga terlebih dahulu diusahakan melakukan pemanasan statis maupun dinamis pada persendian serta pada otot pada bagian kaki. Yang kedua itu dalam melakukan aktivitas olahraga atlet harus dalam keadaan sehat dan rohani. Biasanya Bapak Ibu guru atau pembina ekstra biasanya menanyakan kondisi fisik seperti sebelum melakukan kegiatan. Oke, ini beberapa komponen yang harus dimiliki agar tidak terjadi cedera ankle. Yang pertama yaitu memakai alat pelindung seperti dagger ankle ya, atau kebet kain gitu ya. Yang kedua itu memakai sepatu yang ukurannya sesuai dengan ukuran pada kaki ya. Yang ketiga itu berusaha untuk melakukan olahraga atau latihan secara teratur dan terprogram. Oke, lanjut. Manfaat perenggangan otot. Yang pertama yaitu pemanasan sebelum berolahraga penting dilakukan. Selain dapat mencegah cedera, pemanasan akan menjadikan kegiatan olahraga semakin nyaman. Yang kedua itu dengan perenggangan otot 5-10 menit sebelum berolahraga. Perenggangan menjadikan otot siap digunakan untuk beraktivitas berapa lama ya. Jadi ototnya sudah siap lalu melakukan kegiatan. Yang ketiga yaitu pemanasan juga berguna untuk mempersiapkan otot supaya tidak hanya membakar persendian gula dalam tubuh sebagai energi
tapi juga akan melakukan melarutkan lemak, yang membakar lemak seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kelak kemudian hari. Dari saya selaku pembawa materi, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.